Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Dauri Lubis. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi ejaan Bahasa Indonesia. Pertama itu pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambaran bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangan antara lain ejaan Obhuhsen. Yang kedua ada ejaan Shawandi atau ejaan Republik. Yang ketiga ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo. Yang keempat itu ada namanya ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Yang kelima ejaan baru Bahasa Indonesia atau ejaan Bahasa Indonesia LBK. Yang keenam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf besar atau huruf besar dan huruf kapital. Dalam pemakaian huruf besar dan huruf kapital digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berangkat ke sekolah. Dia menggunakan kata awalan dengan huruf D dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Tempo. Tempo menggunakan huruf miring. Selanjutnya penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama kata dasar. Kata dasar adalah kata asli yang belum mendapat imbuhan. Kata dasar terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contoh, dia tidak suka marah. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan adalah kata yang diturunkan dari kata dasar asli. Bisa disebut kata berimbuhan. Yang ketiga ada kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berubah kata ulang murni atau sama dengan kata dasar. Dan kata ulang sebagian berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis tetap menggunakan kata gabung. Contoh, sepandai garis sambung pandai, dan dia dibaca sepandai-pandai. Yang keempat itu ada gabungan kata. Kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk.
kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang punya makna tertentu. Yang kelima itu ada kata ganti. Kata ganti ditulis dengan kata yang mendahulunya. Contoh, ayahmu orang yang dermawan. Yang keenam, kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali daripada. Contoh, ayah berangkat ke masjid. Yang ketujuh ada kata sandang. Kata sandang berupa si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si unyil. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Yang pertama itu tanda baca titik. Ada beberapa kaidah penggunaan tanda baca titik. Kaidah-kaidah tersebut seperti tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Yang kedua, tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang keempat, tanda baca titik digunakan antara nama penulis, judul lagu, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Yang kelima, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatan yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.